udah bagus, udah enak, itu kita pergi dari tempat itu, otak kita enteng, semangat kita timbul lagi. Dan itu saya tadi dapat di situ, di Rawa Singkil. Gila, keren banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julkarnain dari channel Kabar Singkil Metuah. Pada hari ini saya akan membuat konten terkait adanya kunjungan seorang aktor mengejar matahari yang merupakan salah satu model di tanah air. Jangan lupa nanti untuk subscribe channel kita ini, Kabar Singkil Metuah, yang ada di bawah. Kemudian terkait berita-berita pariwisata ada di deskripsi ini semua. Kebetulan saya hari ini pakai baju Pulau Banyak. Mudah-mudahan potensi-potensi wisata yang ada di Aceh Singkil ini selalu dikunjungi para aktor, dikunjungi para artis. Sebelum melanjutkan, terlebih dahulu kita simak ucapan PJ Bupati Kabupaten Aceh Singkil. Ini dia. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Abang Fauzi Badila, salah satu aktor terkenal di Indonesia yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berkunjung ke Singkil, ke Rawa Singkil. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baiklah bagi banyak lagi orang untuk datang ke Aceh Singkil. Aceh Singkil ini menyimpan banyak sekali hidden paradise ataupun surga yang tersembunyi. Salah satunya Rawa Singkil, di mana itu suaka marga satwa, banyak sekali satwa yang hampir-hampir punah di sana, dan juga ada lahan gambut yang perlu kita proteksi. Dia mirip dengan hutan Amazon kalau kita bisa menjelajahi alur-alur kecil di dalam suaka marga satwa. Selain itu juga kita punya pulau banyak, The Little Maldives ataupun Maldivnya kecil di Aceh Singkil, yang juga sangat menarik apabila berkunjung ke sana. Dan tentunya kami berharap melalui kunjungan Pak Abang Fauzi Badila bisa memberitahukan kepada semua pemirsa, pengagum, dan juga teman-teman untuk dapat kembali ke Singkil untuk merasakan eksotisme hidden paradise-nya Singkil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penyampaian Bapak PJ Bupati bahwa Bapak PJ Bupati ini menyampaikan bahwasannya di Aceh Singkil itu memiliki potensi, kalau menurut saya itu sangat luar biasa. Saat ini para aktor telah berkunjung dan lain-lainnya telah berkunjung di Aceh Singkil. Anda kapan lagi? Masih penasaran siapa aktor yang berkunjung ke Rawa Singkil? Ini dia. Maaf Bang, bisa dijelaskan sedikit Bang terkait kunjungannya ke Rawa Singkil ini Bang? Terkait kunjungan ke Rawa Singkil itu awalnya dimulai dari komen-komenan di IG, di Instagram, sampai akhirnya karena saya lihat ini kok bagus ya, tapi kok kayaknya ini belum banyak yang tahu gitu. Dan dari segi gambar, dari segi atmosfernya tuh, secara saya dulu kerja saya traveling keliling Indonesia, keliling Asia selama 9 tahun. Saya pernah jadi duta pariwisata Indonesia dulu. Saya lihat ini bagus gitu. Akhirnya kita komen-komenan. Cuman kenapa kayaknya seakan-akan nih kayak sebagian besar masyarakat Indonesia nih agak nggak ngeh gitu, nggak aware. Mungkin yang di level usia tertentu tahu, tapi kan sebenarnya traveler, turis lokal ini kan sekarang banyak generasi muda yang ibaratnya informasi tentang spot-spot wisata Indonesia nih mereka kurang tahu atau tidak diingatkan, ya kan. Jadi
sayang gitu, harusnya kan ya mungkin yang udah umuran misalnya 35 ke atas ngerti lah soal Aceh, cuman kan yang dari 18 sampai 25 30 kan kadang-kadang mereka kan agak distorsi karena kebanyakan berita di handphonenya, dari ini dari itu gitu. Jadi saya kira kayak kok kenapa nih kayak nggak banyak yang tahu. Jadi setelah ada komen-komenan, saya diundang sama Dinas Pariwisata sama teman saya Mas Pondria, kita sempat diskusi. Saya kira gini ya, pariwisata Aceh ini harus ada strateginya, marketingnya secara berkala, harus dievaluasi, harus sesuai dengan perkembangan zaman digital. Dari mulai iklannya tuh harus ada strateginya, lokasi wisatanya nih harus ada konsultan, harus ada tim kreatif yang bikin cetak biru. Ya, bikin cetak biru yang per 5 tahun, 5 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya. Jadi cetak biru wisata itu bukan hanya di Aceh doang, di seluruh Indonesia tuh harusnya ada cetak birunya, supaya kalau misalnya pejabat yang terkait ganti itu tetap harus dilaksanakan. Karena kan kadang-kadang kalau di sini yang kejadiannya tuh kalau ganti pimpinan, ganti strategi gitu. Karena yang saya dengar dan yang saya udah datangin dan yang saya udah analisa, udah saya baca, ada 68 lebih spot wisata, danau, rawa, laut, air terjun, dan itu keren-keren. Kenapa dia kalah pamor sama lokasi wisata lainnya? Bukannya ini bikin patah semangat, cuman maksudnya kalah secara strategi promosi atau mungkin pengenalan ke publik gitu. Makanya saya kira tadi setelah saya diskusi sama Mas Pondria, wah ini harus kita gas nih. Kita harus package-nya yang bagus, informasinya harus bagus, strategi medianya harus bagus. Karena sayang ngapain kita punya, ibaratnya kita punya rumah bagus tapi nggak menghasilkan. Turis lokal, turis asing itu kan menghasilkan pendapatan. Kenapa kita punya sumber daya alam yang bagus tapi tidak menghasilkan? Salah siapa? Salah kita berarti. Nah itu kan berarti harus ada strategi khusus. Terus pas saya lihat, oh ini keren-keren. Kenapa ya? Kok gue nggak tahu gitu. Maka ini adalah PR nih. Saya sama Mas Pondria sama difasilitasi sama Dinas Pariwisata. Gimana caranya kita ngegas? Gimana caranya kita bikin booming? Ya, nah, ini harus dimaksimalkan gitu. Karena sayang ngomong Indonesia indah, Indonesia luas, Indonesia gini, Indonesia gitu. Area-area wisata di Indonesia aja lo nggak tahu. Dan harapannya agar wisata di Aceh yang dimana ada 68 titik spot yang indah-indah itu harus lebih dikenal lagi dan itu bisa menghasilkan buat penduduk sekitar gitu. Baik Pak, setelah mengunjungi Rawa Singkil hari ini, bagaimana tanggapannya dengan Rawa Singkil ini? Luar biasa, sensasional, gila. Saya ini kerjaan saya jalan-jalan. Tapi nggak semua spot di mana saya jalan-jalan, adrenalin saya, endorfin saya, rasa happy saya itu bisa maksimal. Nggak selalu. Tadi maksimal. Asik banget gitu. Maksudnya fresh. Tempat udah bagus, udah enak. Itu kita pergi dari tempat itu, otak kita enteng. Semangat kita timbul lagi. Dan itu saya tadi dapat di situ, di Rawa Singkil. Gila, keren banget. Cuma saya ya kan harapannya orang juga ngerasain yang sama kan. Makanya juga jadi PR nih sama dari saya sama teman Mas Pondria. Gimana nih kita bikin kontennya bagus. Ya, saya ini kerja di media 20 tahun iklan. Enggak. Ini PR saya nih, karena saya pingin gitu, maksudnya orang nggak terlalu yang selalu ke Indonesia area sini, ke Aceh juga banyak yang keren-keren di Aceh. Padahal nggak ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Paling taunya apa? Coba kalau saya bisa tanya balik, tahu apa lo soal pariwisata Aceh? Ya.
gampang. Makanya ini kan tugas untuk mengenalkan. Jadi setelah mengunjungi Rawa Singkil ini, Pak, Terlalu happy. terlalu happy. Jadi kira-kira apa yang perlu dibenahi ini, Bang? Strateginya. Strateginya mulai dari marketingnya, digitalnya, infrastrukturnya, ya kan, itu semua kan harus ada apa ya, ada blueprint, planning yang benar gitu. Itu yang harus diberesin tuh, karena bagus kok. Gak diapa-apain aja bagus, gimana diapa-apain, bos? Oke Bang, mungkin terakhir ini Bang, rekomendasinya Bang setelah mengunjungi wisata yang ada di Singkil, khususnya hari ini di Rawa Singkil Bang, rekomendasi untuk teman-teman. Siapapun yang ngelihat video ini, coba deh. Kalau misalnya saya punya kekurangan untuk menyampaikan nanti, coba cari di search di internet spot-spot wisata Aceh apa aja. Ya, itu harus, karena jangan liburan ke itu lagi ke daerah yang biasa bisa didatengin. Harus coba cek, ada banyak, ada 68, bahkan tadi saya dengar sebelum tsunami ada 99 lebih. Rawa, danau, pantai, ada Gunung Lauser. Nah, ini kan macam-macam, banyak menunya nih, banyak menu wisata di Aceh yang saya yakin orang nggak banyak tahu gitu. Ya antara lupa, antara nggak fokus untuk mencari tahu. Cuman coba deh cari tahu, banyak. Nanti kita insya Allah videonya ini jadi, ya, kita tunjukin banyak spot bagus di Aceh. Lihat, kita nggak omong kosong. Kita kerja keras untuk ngangkat wisata Aceh. Kita bangun pagi sampai malam, ya kan? Tenang aja. Gitu aja Bang. Yeah. Terima kasih Bang. Demikian kami sampaikan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tetap jangan lupa untuk mendukung channel ini agar kami selalu bersemangat untuk membuat konten selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.